Sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku, saya senang sekali, banyak sekali yang mengirimkan pertanyaan, pokok doa, ya, dan dukungan. Dan kiranya, ya, apapun yang Anda alami, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi setiap pergumulan hidup sahabatku dimanapun Anda berada. Jangan khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Sahabatku, pada kesempatan kali ini Ustadz Fadil Taslim ini, ya, dia banyak menyerang kekristenan. Saya pikir kalau bagi orang-orang Kristen yang awam, yang hanya jadi Kristen KTP, keturunan, tanpa baca Alkitab, pasti akan percaya dengan omongan Ustadz ini. Kenapa? Ya seolah-olah masuk akal, tapi sebenarnya ini adalah tipu muslihat iblis. Ya. Nampaknya mirip-mirip seperti benar, ya, tetapi sebenarnya sesat. Ya. Mari kita lihat apa yang dikatakannya. Jadi karena Yesus kita hidup, tidak karena Allah. Bingung, hanya satu Allah saja, Bapa. Tapi satu Tuhan Yesus. Bingung. Tapi kalau kita ngomong Injil seperti ini, di atasnya ada tulisan. Oke, dia berkata dulu gini. Menurut versinya Pak Ustadz ini kan bahwa Allah yang menyelamatkan, hanya Allah Tuhan katanya. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, ya katanya kan. Jadi begini, konsepnya Allah di tempat Pak Ustadz Taslim dengan konsep Allah di saya berbeda. Mengapa berbeda? Karena dasar fondasi kitabnya itu beda. Bapak pakai kitab Al-Quran, saya pakai Alkitab firman Allah. Itu aja udah beda, ya. Maka informasi yang Bapak dapat dengan informasi yang saya baca di dalam Alkitab saya berbeda. Jadi kalau dasarnya saja yang menjadi standar kebenaran sudah berbeda, sampai kapan mau debat pun tidak ketemu. Nah, makanya saya mau tanya, Bapak bagaimana bisa yakin bahwa kitab Bapak itu firman Allah? Buktinya itu bagaimana? Misalnya tiba-tiba jatuh kah dari langit kah? Nah, di gua di manakah, ditulis oleh siapa? Sedangkan nabinya katanya tidak bisa membaca dan menulis, buta huruf. Lalu sahabat yang menulis. Nah, bagaimana gitu loh? Kalau hari ini, zaman ini ada orang yang buta huruf yang tidak bisa menulis, kemudian dia klaim dia dapat wahyu, dia suruh sahabat yang nulis, nah kira-kira Bapak mau percaya enggak? Nah, dasarnya itu saja udah dulu. Buktikan dulu. Nah, kemudian konsep Allahnya itu bagaimana? Allah di dalam Al-Quran kan Zat. Kalau di dalam saya adalah Allah yang pribadi, yang maha kuasa. Ya, itu beda. Roh adanya. Nah, konsep ini saja sudah beda. Ya. Nah, di dalam Alkitab menjelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang tidak ada yang binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan Yesus datang. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, yang tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi yang mengosongkan dirinya menjadi hamba sama seperti manusia. Ya. Supaya ia mengalami maut bagi semua manusia. Filipi pasal 2 ayat 6. Jadi konsep ini, mengapa Yesus Kristus harus datang, ya, jadi manusia? Dia jadi manusia untuk dihukumkan menanggung dosa manusia. Nah, konsep ini tidak ada. Jalan keselamatan tidak ada yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Hanya suruh amal, ibadah, puasa, sholat. Kepastiannya tidak ada. Nah, ini berbeda dengan di Alkitab, ya. Nah, coba kita dengar lagi apa yang diomongkan Pak Ustadz ini. Surat Paulus. Jadi di daftar isi ini Bapak. Nah, di daftar isi ini Perjanjian Baru dimulai dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes.
lalu Kisah Para Rasul. Setelahnya itu 14 surat firman Paulus. Berarti di dalam Alkitab ini yang banyak ajaran siapa? Ininya rusaknya Kristen. Nah, Jadi karena dia menurutnya ya, rusaknya ajaran Kristen itu karena katanya banyak tulisan apa Paulus. Inilah kadang apa ya, Bapak ini nggak ngerti dia bahwa Paulus itu adalah rasul gitu loh. Paulus itu adalah rasul. Kalau firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 15 bilang begini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung dan derita. Jadi Tuhan Yesus yang pilih Paulus secara langsung pada waktu dia perjalanan ke Damsik. Yesus menampakkan diri kepadanya. Saulus katanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi jelas gitu loh. Jadi rasul itu kan utusan. Nah, Paulus itu adalah rasul Kristus Yesus, utusan dari Kristus Yesus gitu loh. Ya. Misalnya kalau kita baca dalam kitab Roma, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. 2 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah ya, menjadi rasul karena Kristus Yesus. Jadi banyak ayat sekali. Dan rasul-rasul yang lain, Petrus ya. Tidak ada menyangkut kali ini kerasulan Paulus. Nah, di dalam Alkitab itu begini. Alkitab itu bukan jadi tiba-tiba langsung jatuh dari langit atau dapat wahyu kepada Paulus. Paulus tidak bisa tulis, tidak bisa baca, buta huruf, lalu suruh sahabatnya yang nulis. Paulus itu orang yang jenius, pintar. Ya. Dia itu dulu mantan anggota Sanhedrin di bawah pengasuhan ahli Taurat Imam Gamaliel. Cerdas. Dia bukan orang yang buta huruf. Nah, menulis Alkitab, Tuhan inspirasikan. Roh Kudus bekerja menyingkapkan revelation, pewahyuan, sehingga rasul-rasul itu bisa menulis. Maka kalau kita lihat dari perjanjian lama, kitab Torah, Nabium, Ketubim, yang ditulis oleh orang-orang di zaman yang berbeda-beda. Tetapi isinya itu harmoni, tidak ada yang kontradiksi. Kalau ada kontradiksi, coba Bapak tanya saya, nanti WhatsApp saya aja di mana yang kontradiksi. Ada yang salahnya di mana, gitu. Jadi ditulis oleh orang-orang zaman yang berbeda ribuan tahun, tapi isinya bisa sama. Kitab Injil, ya, Matius ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang lain-lain. Masing-masing menulis kemudian, ya, digabungkan jadi satu. Secara alami itu bekerja diterima oleh rasul-rasul dan jemaat-jemaat, dan isinya tidak ada yang bertentangan. Jadi kita ini orang Kristen bukan percaya kepada kitab yang tiba-tiba jatuh gitu. Yang diwahyukan oleh orang yang buta huruf, yang tidak ngerti apa-apa, tidak bisa menulis dan membaca. Lalu suruh orang sahabatnya nulis begitu. Pengajaran di dalam Alkitab itu moralnya yang paling tinggi, maha suci, maha kasih. Ada nggak di dalam kitab lain yang mengajarkan kasihilah musuhmu? Kasihilah sama manusia. Nah, maha suci, seorang laki-laki yang boleh punya istri satu, lebih dari itu berzina. Gimana? Allah maha benar, benar semuanya. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa Yesus akan dijual 30 keping uang perak, lahir dari keturunan Yehuda di Bethlehem, segala macam. Jelas tertulis semuanya. Ribuan tahun digenapi. Bagaimana? Bagaimana dengan kitab Anda, Pak? Nah, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya bisa percaya Alkitab sebagai firman Allah, ya. Dan saya percaya Paulus
dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi rasul. Dia bukan merusak kekristenan. Nah, coba kita dengar sedikit lagi lah apa yang dia omongkan ini. Jadi di daftar isi ini Bapak, nah di daftar isi ini perjanjian baru dimulai dari Injil Matius. Nah, ini kan dia Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, lalu kisah para rasul. Setelahnya itu 14 surat firman Paulus. Berarti di dalam Alkitab ini yang banyak ajaran siapa? Ini yang rusaknya Kristen. Nah, dia salah kan? Dia bilang rusaknya kekristenan John Paulus. Pak Ustadz, Anda harus belajar lagi. Itulah di situ bedanya. Ya, coba Anda percaya Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Di dalam Al-Quran aja beda. Isa yang kau percaya dengan Yesus yang saya percaya di Alkitab itu beda. Maka saya bilang dasarnya Alkitab firman Allah bagi saya. Di luar Alkitab tidak ada firman Allah. Semuanya itu adalah firman yang palsu, yang memalsukan. Al-Quran muncul tahun sekitar 500-600 Masehi. Perjanjian lama itu sudah selesai semua. Ditulis 400 tahun sebelum Masehi. Ribuan tahun. Jadi perjanjian lama itu sudah beredar kemana-mana. Dan saya mensinyalir justru ya, karena adat istiadat Yahudi, ya, perjanjian lama tersebar kemana-mana dan didengar oleh banyak orang, termasuk Nabi Bapak, dia menyontek perjanjian-perjanjian lama. Bukan dapat wahyu. Dan banyak kesalahan lagi juga. Nah, dalam penulisannya. Jadi Bapak mesti belajar lagi akan firman Tuhan, ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya. Saya mau kasih tahu bahwa semua orang Kristen, Alkitab adalah firman Tuhan satu-satunya yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Memang banyak kekristenan hari ini yang ngaku-ngaku dapat firman Tuhan, ngaku-ngaku nabi, tapi saya mau berkata bahwa mereka adalah nabi palsu yang tercatat dalam Matius pasal 7 ayat 22-23. Pada akhir zaman banyak orang berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tuhan akan berkata, nyala engkau pembuat kejahatan. Bersama saya Johnson, Jesus my Savior.